dari SD itu saya setahun sekali pasti dicekoki oleh film-film tentang G30 SPKI. Bahkan di stasiun TV punya pemerintah pun selalu menayangkan hal tersebut. Betul. Yang ingin saya tanyakan, berapa persen keakuratan film tersebut? Apa kabar? Kembali lagi bersama saya di Kick Out. Selamat siang semuanya. Sekarang kita berada di rumah Jenderal Ahmad Yani, sosok jenderal dalam saksi sejarah dari pergerakan 30 September. Dan rumah ini juga saksi sejarah bisu tentang kejadian-kejadian di saat 30 September. Kita akan kupas tuntas melalui Kick Out. Jadi informasi-informasi yang bisa kita dapatkan dan informasi-informasi yang lebih akurat. Monggo Om, saya ingin nanya-nanya nih Om. Nah, kita akan berbincang mengenai perjalanan sejarah 30 September. Menurut Om Kick Out, gerakan apa yang memicu kejadian 30 September hingga terbunuhnya Jenderal Ayani? Nah, ini banyak versinya nih Mas. Jadi versinya adalah yang pertama ini adalah menurut negara dulu ya. Iya. Ini pergerakan pemberontakan yang dimotori oleh Partai Komunis Indonesia pada saat itu. Oke. Dengan banyak intrik di dalamnya. Tapi ada yang lebih menarik lagi sebenarnya, ini adalah gerakan internal Angkatan Darat. Karena gerakan ini semuanya dimotori atau dilakukan oleh Angkatan Darat. Iya. Pertama nih, yang menculik jenderal waktu itu Angkatan Darat, betul ya. Terus mereka tentara-tentara yang waktu itu ingin yang menguasai Lebong Buaya waktu itu adalah pergerakan Angkatan Darat yang waktu itu bersama sukarelawan-sukarelawati yang akan dikirim ke Malaysia. Ya, betul dong. Nah, ini agak menarik nih Mas sebenarnya. Karena Angkatan Udara pada saat itu yang dituduh ikut campur dalam masalah ini membuat sebuah buku. Namanya kalau misalnya pernah dengar Menyingkap Kabut Halim. Di situ disebutkan, diterangkan bagaimana sebenarnya Angkatan Udara itu tidak tahu menahu tentang masalah ini, gitu loh. Kecuali oknum-oknumnya yang ada. Iya. Seperti itu. Berarti dari Angkatan Udara hanya segelintir oknum aja yang ikut gerakan itu. Betul. Karena kebanyakan daripada Angkatan Udara dan Angkatan Darat yang lebih banyak berkecimpung di situ, yang lebih banyak terlibat adalah Angkatan Darat. Karena sebenarnya ini adalah gerakan yang akan mendahului gerakan KUP yang dilakukan oleh Dewan Jenderal. Bagi mereka, Kolonel Untung dan lain sebagainya pada saat itu gerakan untuk mendongkel pemerintahan Soekarno itu benar-benar akan terjadi. Gitu loh. Mereka yakin akan itu. Makanya bukan cuma Untung yang terlibat di situ, ada beberapa pangkat di atas dia yang lebih senior itu terlibat. Seperti Kolonel Latif juga Brigjen Suparjo, Brigjen loh dia, gitu loh. Nah, saya ingin menanyakan kembali, dari SD itu saya setahun sekali pasti dicekoki oleh film-film tentang G30 SPKI. Bahkan di stasiun TV punya pemerintah pun selalu menayangkan hal tersebut. Betul. Yang ingin saya tanyakan,
berapa persen keakuratan film tersebut? Kita nggak tahu nih berapa akuratnya film daripada yang pernah ditayangkan di televisi ya. Karena waktu itu sutradaranya Yayang Senur itu apakah dalam tekanan penguasa atau tidak kan kita nggak ngerti itu semuanya kan. Betul. Tapi berapa keakuratannya saya kira mungkin sekitar 60 atau 70 karena semua yang terjadi selain di Lubang Buaya itu saya kira itu melalui riset yang panjang. Selain yang ada di Lubang Buaya ya, itu melalui riset yang panjang. Tapi yang jadi pertanyaan adalah sebenarnya apa yang terjadi di Lubang Buaya itu sendiri, gitu loh. Apakah benar-benar mereka para jenderal yang diculik itu lalu disiksa atau lalu disiksa atau disilet-silet seperti yang di waktu itu diceritakan oleh koran-koran waktu itu kan. Pada waktu itu ya koran-koran semuanya dibredel ketika 1 Oktober ditahan untuk tidak menyiarkan berita kecuali Angkatan Darat. Dia punya 2 koran, Angkatan Bersenjata dan Berita Yuda. Itu satu-satunya koran yang waktu itu melancarkan agitasi dan propaganda yang menyatakan bahwasanya jenderal-jenderal itu ditemukan dalam keadaan tersayat saya dipotong, dimutilasi dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Nah, dari situlah kemarahan massa muncul. Gitu loh. Kemarahan massa muncul dari ketika koran-koran itu mengatakan bahwasannya mereka disiksa dan disilet-silet, dimutilasi, lalu akhirnya terjadilah pembantaian sebanyak 500.000 orang lebih mungkin. Setelah kejadian yang dianggap PKI atau yang bisa dianggap sebagai pendukung Soekarno, Soekarnois, termasuk pembesar-pembesar pada waktu itu kan, seperti Dr. Subandrio, Mardani, beberapa menteri-menteri di Kora yang ditahan oleh Presiden Soeharto saat itu, seperti itu kira-kira. Jadi kalau ada satu pertanyaan lagi nih Mas, yang mungkin menurut saya aneh ya kan, ada sebuah lagu Genjer-Genjer itu di zaman Orde Baru itu sangat dilarang lagu. Betul. Apa pengaruhnya itu lagu itu dengan pergerakan 30 September? Saya kira nggak ada pengaruhnya sama sekali kecuali penciptanya adalah seorang seniman yang berafiliasi ke Lekra. Jadi Lekra itu adalah kelompok seniman yang berafiliasi di bawah Partai Komunis Indonesia. Hanya saja sayangnya orang-orang mensalah tafsirkan bahwasannya Genjer-Genjer ini adalah lagu yang bercerita tentang pembantaian para jenderal, ya kan? Padahal sebenarnya tidak. Sebenarnya lagu itu adalah lagu rakyat yang diciptakan oleh seniman Banyuwangi. Ia diciptakan karena melihat mirisnya kemiskinan pada saat penjajahan Jepang, hingga kalau misalnya dia nggak ada makanan apa-apa, dia akan nyari genjer. Gitu loh, genjer-genjer liar yang akan disayur. Iya, seperti itu. Jadi lebay dong. Betul, itu agak-agak lebay. Iya, Orde Baru memang melebaikan peristiwa ini untuk melanggengkan kekuasaannya kan. Kan kayak gitu. Betul. Oke. Tadi Om bilang masalah penyiksaan jenderal-jenderal. Saya juga terus terang banyak masukan dari berita di media sosial itu. Saat itu ya, memang terjadi penyiksaan, penyayatan kulit, pencongkelan mata, sampai alat vital. Pokoknya sangat menyakitkan saat itu. Itu apakah benar seperti itu sadisnya begitu gerakan 30 September itu atau? Jadi gini nih Mas, yang namanya propaganda semua dilakukan. Entah apa tujuannya dari propaganda, tapi itu adalah bentuk propaganda. Bisa dilihat propaganda adalah karena pada saat tanggal 6 atau setelah ditemukannya sumur itu, praktis tidak ada koran yang bisa memuat, tidak ada koran yang boleh memuat berita kecuali Berita Yuda dan Harian Angkatan Bersenjata. Itu hanya itu yang bersenjata. Dan corongnya adalah propaganda dan agitasi. Agitasi adalah mereka disiksa sebelum dibunuh, lalu bla 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 dan lain-lain. Untuk menanamkan kebencian. Kita nggak tahu apa tujuannya, apakah maksud dan tujuannya ini kan. Tapi sayangnya setelah propaganda dan agitasi itu, pembantaian marak terjadi, khususnya di Jawa Timur dan Jawa Tengah dan Bali itu agak kurang ini. Tapi Jawa Timur itu banyak sekali pembantaian yang terjadi yang dilakukan oleh
pemuka-pemuka agama. Iya. Seperti itu ya. Nah, bagaimana kita tahu itu penyiksaan itu tidak terjadi? Ada visum et repertum yang dikeluarkan oleh para dokter ketika ketika pengangkatan jenazah. Itu sudah dilakukan visum et repertum dan tidak ada penyiksaan seperti yang dilancarkan oleh para koran-korannya tadi tersebut. Gitu loh. Jadi mesti diketahui nih para penonton. Visum et repertum itu bukan omong kosong. Iya. Itu memang benar-benar secara ada. Dong. Ada datanya, gitu loh. Orang-orang dokter-dokter yang ahli dalam bidang itu pun sudah banyak bersaksi ketika setelah 98 mereka akhirnya bersaksi bahwasannya itu penyiksaan itu sebenarnya nggak ada gitu. Penyiksaan yang terjadi ada mereka yang meninggal, 7 jenderal itu meninggal adalah karena luka tembak, luka bayonet, ya kan, bayonet, sama beberapa lebam. Mungkin karena dilempar dari atas ke sumur. Iya, betul, ada yang patah, iya. ada yang fracture, ada yang lain sebagainya. Seperti itu. Jadi Sobat Kikot, kita perlu ketahui, jadi di mana kejadian 30 September itu memang sangat mengerikan. Tapi kita harus tahu fakta sejarahnya. Betul. Ada fakta mengerikan yang tersembunyi setelah kejadian itu. Apa itu? Ya, jadi pembantaian beberapa anak bangsa kan, iya, betul. yang seakan-akan dilegalkan oleh pemerintah, gitu loh. Itu yang jadi permasalahan sekarang. Ada orang yang tidak berafiliasi kepada PKI tapi disangka akhirnya harus dibunuh juga di situ. Yang dikubur dalam satu lubang. Betul, itu namanya pembunuhan massal. Iya. Kita sudah dinyatakan bersalah oleh pengadilan Belanda. Pada saat itu ketika kejadian itu ya, kita sudah dinyatakan sebagai pelanggaran genosida. Tapi entah gimana sampai sekarang pemerintah menyikapinya, kita juga kurang tahu nih. Iya, betul. Gitu. Karena itu memang sangat miris ya. Ada petani, mungkin orang nggak ngerti, orang nggak sekolah. Mereka yang nggak ngerti. Dianggap PKI, diikat, dibunuh, dimasukkan ke dalam lubang. Betul, ada yang saingan dagang, mereka juga difitnah PKI, lalu akhirnya dibunuh. Mereka yang misalnya suka sama istri orang, lalu suaminya harus di PKI-kan, lalu istrinya dikawin, itu banyak seperti itu kan. Makanya tragedi seperti inilah yang kita kira jangan sampai terulang lagi ya. Betul. Jangan seperti itu. Betul. Kita jangan mau dipropaganda, diprovokasi, apapun alasannya, mau alasan agama, beda pandangan politik atau segala macam. Ya. Karena itu sangat miris gitu ya. Betul. Nanti generasi mendatang itu akan lebih diwarnai dengan kebencian-kebencian doang. Yeah, I think the army then quote unquote prepared the nation against communism by blaming the communists on everything, for everything, and because of that, then at least 500,000 people were killed because NU people and many other people beside NU then thought that they were the culprits of the so-called attempted coup d'etat. But actually, like what's said by Van Dijk, that it was all misinterpretation of things. Well, we have to be honest to history. I began by seeing that many people in Indonesia became Christians, and in my examinations, I found out that they were so because their families were killed or were the victims of actions by the Muslim movements. So because of this, then we have to acknowledge thoroughly that if we did a wrong thing, then we have to apologize for it. This is what I was taught since my childhood. This is the misconception of of banning communism. Is very, very great here. They were angry when I said that we should forget about that. We should change that into, for example, differentiating between ideology and institutions. So if they ban the PKI, it's all
they can do, and it's up to them. Yeah, but banning ideology or banning thoughts is another thing. That is impossible. Itu tadi Sobat Kikot sedikit cerita mengenai true kebenaran dari cerita 30 September, di mana kejadian-kejadian banyak yang kita mendapat informasi-informasi yang mungkin sedikit salah gitu ya. Jadi ini Om Kikot bisa menjelaskan lebih detail dari cara pandang Kikot. Dari cara pandang Kikot. Terima kasih Om Kikot. Terima kasih kembali. Terima kasih juga penonton Kikot. Jangan lupa subscribe, share jika berguna untuk Anda. Jangan lupa terus tonton channel kami. Salam dari saya, Kikot. Salam Kikot.